Pernahkah engkau merasa hidup tiba-tiba terasa berat? Segala yang kau sentuh seolah berbalik arah. Rezeki menjauh, keberuntungan memudar, dan bahkan senyum pun terasa seperti beban. Tenang, bukan hidupmu yang salah. Mungkin hanya frekuensimu yang sedang kusut. Seperti alat musik yang nadanya bergeser, energi dalam dirimu pun bisa fals. Dan ketika getaranmu tak lagi seirama dengan semesta, hidup pun terdengar bising kacau tak berirama. Tapi kabar baiknya, nada itu bisa disetel ulang. Malam ini, kita akan menelusuri rahasia terdalam tentang bagaimana menyelaraskan ulang energi, mengangkat getaranmu, dan memanggil kembali arus rezeki yang sejatinya tak pernah pergi, hanya tertutup oleh kekusutan batinmu sendiri. Dengarkan dengan hati yang terbuka, rasakan dengan kesadaran yang tenang. Karena setiap kalimat dalam perjalanan ini akan menuntunmu pulang ke frekuensi kelimpahan yang sejati. Dan sebelum kita mulai, silahkan tekan like, tekan subscribe, bagikan video ini dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sekarang. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi tanda bahwa engkau siap diselaraskan kembali, siap membuka pintu keberlimpahan, dan siap bergetar di irama semesta yang makmur tanpa batas. Bagian 1. Saat frekuensi dalam diri mulai retak. Ada masa di mana segalanya terasa berat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah diucap, tapi langkah seperti tak punya arah. Hidup seperti berjalan di tempat, dan setiap jalan yang kau pilih seolah mengulang hal yang sama. Kesibukan tanpa hasil, harapan tanpa wujud, dan kelelahan yang tak tahu sumbernya dari mana. Itulah tanda pertama bahwa frekuensimu sedang kusut. Bukan karena semesta marah, bukan karena nasib sedang buruk, tapi karena getaranmu tak lagi selaras dengan arus kehidupan. Kau seperti alat musik yang nadanya meleset, setiap senar masih ada, tapi suaranya tak lagi indah. Dan seperti alat musik, hidup pun butuh tuning ulang agar bisa kembali berdendang. Energi di dalam dirimu adalah medan yang memanggil realita. Ketika energimu jernih, dunia ikut jernih. Ketika batinmu tenang, semesta menata dirinya dengan lembut. Namun ketika frekuensi dalam dirimu terbelit oleh cemas, iri, amarah, atau kecewa, getaran itu memantulkan kekusutan ke dunia luar. Lalu, hidup pun ikut kusut, bukan karena orang lain, bukan karena situasi, tapi karena energimu sedang memanggil hal-hal yang seirama dengannya. Semesta tak pernah salah membaca getaran. Ia hanya menjawab apa yang engkau pancarkan. Ia tidak mendengar kata-katamu, tapi ia membaca rasa di balik kata itu. Ia tidak melihat wajahmu, tapi ia melihat medan energimu, warna, arah, dan resonansi di balik setiap keputusan yang engkau ambil. Dan di sanalah awal dari segalanya, vibrasi. Frekuensi yang tak terlihat namun membentuk segala hal yang bisa kau lihat. Frekuensi itu menentukan siapa yang datang kepadamu, apa yang terjadi dalam hidupmu, dan seberapa mudah rezeki menemuimu. Saat frekuensimu turun, hidup terasa seperti jalan di lumpur. Setiap langkah kecil pun butuh tenaga besar. Orang yang dulu mudah diajak bekerja sama tiba-tiba menjauh. Pintu yang dulu terbuka perlahan tertutup. Dan yang paling menakutkan bukanlah kesulitan itu sendiri, tetapi keyakinanmu yang mulai pudar. Namun tenanglah, karena tidak ada frekuensi yang rusak selamanya. Ia hanya butuh disadari, disucikan, dan diseimbangkan kembali. Seperti air yang keruh tak perlu diganti, cukup didiamkan hingga lumpurnya turun, dan kejernihan pun kembali terlihat. Hidupmu pun begitu. Energi positif tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ia hanya bisa tertutup oleh kabut pikiran dan emosi yang belum selesai. Dan tugasmu bukan menambah energi baru, melainkan membuka jalan agar energi yang sudah ada bisa mengalir lagi. Pernahkah kau perhatikan, ketika hatimu tenang, keputusanmu lebih jernih, wajahmu lebih lembut, dan dunia terasa lebih bersahabat? Itu bukan kebetulan, itu adalah frekuensi yang bersuara.
Semesta selalu menjawab dengan cara yang lembut, tapi hanya hati yang seimbang yang bisa mendengarnya. Maka ketika hidup terasa berantakan, bukan berarti kau sedang gagal. Kau hanya sedang disuruh berhenti sejenak, menyadari bahwa nada hidupmu butuh disetel ulang. Duduklah diam, tarik napas panjang. Lupakan sejenak semua keinginan dan kekhawatiran, karena frekuensi tidak bisa diperbaiki lewat kepanikan, hanya lewat keheningan. Bayangkan tubuhmu sebagai alat musik tua yang telah lama dimainkan tanpa disetel. Senarnya longgar, nadanya miring, tapi kayunya masih kuat. Kau tidak perlu membuangnya, kau hanya perlu mendengarkannya lagi. Dengarkan di mana nadanya fals, dengarkan di mana suaranya serak dan pelan-pelan kembalikan harmoni itu. Begitu pula hidupmu. Kau hanya perlu mendengarkan dirimu sendiri, lebih dalam, lebih jujur, lebih sabar. Tanyakan, apa yang membuatku resah akhir-akhir ini? Apa yang kutahan, apa yang kupaksa? Sebab frekuensi kusut tidak datang dari luar. Ia lahir dari perlawanan batin terhadap arus kehidupan. Dan kau tahu apa yang paling sering membuat frekuensi manusia kacau? Keinginan yang tidak selaras dengan kesadarannya sendiri. Kita ingin maju, tapi takut berubah. Kita ingin bahagia, tapi menyimpan dendam. Kita ingin kaya, tapi takut kehilangan. Kita ingin dicintai, tapi belum mencintai diri sendiri. Semesta mendengar kontradiksi itu dan menanggapinya dengan cermin. Maka datanglah situasi yang juga kontradiktif. Kadang peluang besar datang, tapi hati takut melangkah. Kadang rezeki terbuka, tapi pikiran penuh kekhawatiran. Itulah tanda bahwa getaran kita belum utuh, belum bulat, namun tak perlu menyesali kekusutan itu. Sebab dalam kekusutanlah kita belajar mengenal suara asli diri. Dalam kekusutanlah kita menemukan keheningan yang tak bisa dibeli. Dan dalam keheningan itu semesta berbisik lembut. Sudah waktunya tuning ulang frekuensimu. Kau tidak harus menjadi sempurna untuk seimbang. Cukup sadar. Sadar bahwa dirimu bukan korban keadaan, melainkan pusat medan energi yang menciptakan pengalamanmu sendiri. Begitu kesadaran itu tumbuh, energi mulai bergerak perlahan tapi pasti. Dan nada hidupmu pun mulai kembali harmoni. Bagian 2, saat kekusutan menjadi guru getaran. Kau mungkin mengira kekusutan itu musuh, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus disingkirkan. Padahal, kekusutan hanyalah pesan yang belum dibaca. Ia bukan gangguan. Ia adalah panggilan halus dari energi di dalam dirimu yang berkata, "Dengarkan aku. Ada yang belum selaras." Kekusutan bukan kutukan, ia adalah cermin. Ia memantulkan dengan jujur getaran yang selama ini engkau pancarkan tanpa sadar. Dan ketika frekuensi itu mulai retak, semesta tidak menghukummu. Ia hanya mengirimkan pengalaman untuk menyadarkanmu. Sakit hati, kegagalan, kesalahpahaman, kehilangan, semuanya adalah bahasa semesta yang unik. Ia berbicara bukan lewat kata, tetapi lewat kejadian yang mengguncang rasa. Sebab manusia sering tak mendengar bisikan, hingga semesta perlu berbicara lewat peristiwa. Namun jika engkau cukup lembut untuk mendengarnya, kekusutan itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi guru. Guru yang kadang keras tapi tak pernah salah arah. Kau akan mulai melihat bahwa setiap rasa frustrasi adalah energi yang belum menemukan jalannya. Setiap kemarahan adalah cinta yang belum dimengerti. Setiap ketakutan adalah harapan yang belum dipeluk. Dan setiap kekecewaan adalah panggilan agar engkau berhenti memaksa dunia. Dan mulai mendengarkan aliran dirimu sendiri. Kekusutan adalah tanda bahwa hidupmu sedang menata ulang dirinya. Seperti benang yang harus kusut dulu, agar bisa diurai dengan cara yang benar. Kau tidak bisa meluruskan benang tanpa menyentuh simpulnya. Begitu juga dengan energi. Kau harus berani menyentuh bagian yang membuatmu tidak nyaman. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk mengerti. Di sanalah sumber daya besarmu bersembunyi. Semesta tidak pernah ingin kau lemah, ia hanya ingin kau jujur. Jujur pada dirimu sendiri. Tentang apa yang kau rasakan, apa yang kau tahan, dan apa yang kau pura-pura tidak pedulikan.
Karena selama kau menolak melihat luka itu, frekuensi dalam dirimu akan terus bergetar tak karuan. Namun ketika kau berani berkata, "Ya, aku sedang tidak baik-baik saja," energi itu mulai melunak. Kekusutan berhenti menjadi beban dan berubah menjadi pintu menuju kelegaan. Kau tak perlu menyelesaikan segalanya hari ini. Kau hanya perlu berhenti melawan arus perasaanmu sendiri. Biarkan air mata jatuh bila memang ingin jatuh. Biarkan dia menjadi sahabatmu, karena dalam diam, frekuensi yang bising mulai menurun, dan di sanalah kesembuhan dimulai. Kesembuhan bukan proses menolak gelap, melainkan belajar menyalakan cahaya di dalamnya. Begitulah cara energi bekerja. Ia tidak menghancurkan yang gelap, ia hanya menerangi hingga gelap itu kehilangan bentuknya. Lihatlah kehidupan. Biji tidak bisa tumbuh tanpa menembus tanah yang gelap. Langit tidak bisa memunculkan fajar tanpa melewati malam. Dan manusia tidak bisa naik ke kesadaran yang lebih tinggi tanpa melewati kusut yang mengajarinya arti keteraturan. Maka jangan buru-buru melarikan diri dari kekacauan. Duduklah di dalamnya, perhatikan, rasakan, dengarkan. Kekacauan bukan pertanda akhir, ia adalah tanda bahwa sesuatu sedang bertransformasi di dalam dirimu. Energi yang stagnan sedang mencari bentuk baru. Frekuensi lama yang tidak cocok sedang luruh. Dan setiap kali kau memilih untuk tetap sadar di tengah kusut, kau sebenarnya sedang menata ulang nada hidupmu sendiri. Kadang yang perlu kau lakukan hanyalah berhenti menilai. Tidak semua kekacauan perlu diubah menjadi kebahagiaan seketika. Biarkan ia menjadi ruang peralihan. Tempat dirimu belajar menerima hidup sebagaimana adanya. Karena begitu kau menerima, frekuensi kembali halus. Dan begitu frekuensi halus, aliran hidup pun kembali deras. Kekusutan yang paling dalam seringkali menyimpan rahasia paling tinggi. Ia mengajarkan kesabaran, ketenangan, dan keberanian untuk tetap lembut bahkan saat segalanya terasa keras. Dan di sanalah getaran baru mulai muncul. Getaran kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan datang dari banyak membaca, tapi dari banyak merasakan dengan sadar. Ia lahir dari mereka yang pernah hancur, namun memilih untuk tidak menjadi pahit. Ia tumbuh dari mereka yang pernah kecewa, namun tetap percaya bahwa semesta punya cara yang lebih halus untuk menjawab doa. Setiap simpul yang kau urai, setiap luka yang kau terima dengan lembut, meningkatkan frekuensimu tanpa kau sadari. Dan di setiap peningkatan itu, rezeki, cinta, dan peluang baru mulai menemukan jalannya kembali kepadamu. Kau tidak perlu berlari, kau hanya perlu hadir. Kau tidak perlu menjadi sempurna, kau hanya perlu sadar. Kesadaran adalah tangan yang mengurai setiap kekusutan energi. Dan ketika simpul terakhir itu terlepas, kau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa lega tanpa alasan, rasa tenang tanpa sebab, dan rasa yakin tanpa bukti. Itulah tanda bahwa frekuensimu mulai bersih lagi. Dan dari situ hidupmu akan bergerak dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang dulu menjauh akan kembali dalam versi yang lebih baik. Pintu yang dulu tertutup akan terbuka tanpa diketuk. Hal-hal yang dulu sulit kini datang tanpa perjuangan keras. Karena energi yang jernih tidak perlu berteriak. Semesta sudah tahu. Bagian 3, saat diri belajar menyelaraskan nada semesta. Ketika kekusutan mulai perlahan terurai, yang muncul bukanlah keajaiban tiba-tiba, melainkan keheningan. Sebuah keheningan yang lembut, yang seakan menghapus kebisingan batin, dan membuatmu menyadari betapa lama dirimu telah hidup di dalam kebisingan yang tak perlu. Dari keheningan itu engkau mulai mendengar sesuatu. Bukan suara, bukan pikiran, melainkan irama. Irama halus yang mengalir di balik segalanya, dalam gerak daun, dalam hembus angin, bahkan dalam jeda di antara napasmu. Itulah irama semesta, irama yang tak pernah salah langkah, yang membuat bintang tak saling bertabrakan, dan ombak tahu kapan harus datang dan pergi. Lalu engkau mulai mengerti bahwa hidup bukan sesuatu yang perlu dikendalikan, melainkan sesuatu yang perlu diselaraskan. Seperti kapal yang berlayar di samudera luas, kau tidak bisa memerintah arah angin, tapi kau bisa mengatur layar agar perjalananmu tetap melaju dengan indah. Keselarasan bukan berarti menyerah,
Tapi tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak, tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus mempercayai aliran yang sedang terjadi. Karena hidup yang selaras tidak terburu-buru, ia hanya bergerak pada waktu yang tepat. Semesta tidak pernah tergesa. Ia tidak mengenal kata terlambat. Segala sesuatu datang ketika frekuensinya sudah cocok, dan yang disebut kesabaran sejatinya bukan menunggu waktu, melainkan memberi waktu bagi getaranmu untuk menyesuaikan diri. Ketika engkau belajar selaras, energi di dalam dirimu berhenti melawan. Ia mulai mengikuti alunan kehidupan, dan aliran yang dulu terasa tersumbat mulai bergerak lagi. Engkau mulai merasakan sinkronisitas, pertemuan kebetulan yang terlalu tepat, perasaan intuisi yang tiba-tiba benar, dan kejadian-kejadian yang datang seperti jawaban yang diam. Itulah tanda bahwa semesta sudah mendengarmu, bukan karena engkau berteriak lebih keras, tapi karena frekuensimu akhirnya sama dengan frekuensi semesta. Ketika kau melawan hidup, hidup melawan balik. Namun ketika kau ikut menari bersama arusnya, semesta menjadi panggung, bukan medan perang. Engkau tidak lagi perlu bersaing untuk mendapatkan tempat. Engkau hanya perlu hadir dalam kesadaranmu, dan tempatmu akan terbentuk dengan sendirinya. Keselarasan bukan tentang menghapus rintangan, melainkan tentang mengubah cara pandang terhadapnya. Rintangan bukan halangan. Ia hanyalah ritme yang berbeda dari nada utama. Dan ketika engkau tahu cara mendengarkannya, kau akan menemukan melodi yang lebih indah di baliknya. Ada saat di mana engkau merasa ditahan, segala sesuatu berjalan lebih lambat dari rencana. Namun jika engkau cukup hening, kau akan tahu, bukan ditahan tapi disesuaikan. Semesta sedang menyelaraskan waktunya dengan frekuensimu. Dan kadang, menunggu adalah bentuk tertinggi dari gerak yang penuh kesadaran. Belajar selaras berarti belajar percaya. Percaya bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Percaya bahwa setiap kejadian punya tempatnya. Percaya bahwa meski engkau tidak mengerti semuanya, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menata hidupmu. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, energi positif dalam dirimu menjadi stabil. Ia tidak naik turun karena kabar baik atau kabar buruk. Ia tetap bergetar lembut, karena ia tahu, bahkan badai pun punya waktunya sendiri untuk reda. Keselarasan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia bukan hasil dari banyak tahu, melainkan dari banyak diam dan banyak merasakan. Ia lahir dari keberanian untuk berkata, "Baik, aku tidak akan melawan, aku akan mendengarkan." Begitu engkau berkata begitu, semesta berhenti menegur. Ia mulai bekerja bersamamu. Orang-orang yang dulu sulit diajak bicara tiba-tiba menjadi lembut. Masalah yang dulu rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar. Dan energi rezeki yang dulu terasa jauh, kembali bergerak perlahan ke arahmu. Sebab semesta tidak pernah menolakmu. Ia hanya menunggu kapan nada hidupmu bergetar dalam frekuensi yang sama dengan lagunya. Engkau adalah nada dalam simfoni besar kehidupan. Nada yang kadang tinggi, kadang rendah, kadang lembut, kadang kuat. Namun selama engkau sadar akan irama itu, tak ada nada yang salah. Kau tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kau hanya perlu bergetar sesuai jati dirimu sendiri. Karena itulah satu-satunya frekuensi yang tak bisa digantikan. Dan saat dirimu selaras, dunia pun ikut menyesuaikan. Peluang datang bukan karena kau mengejarnya, melainkan karena frekuensimu memanggilnya. Kau mulai paham bahwa selaras bukan soal pasif, tapi tentang aktif dalam keheningan, bergerak dalam kesadaran, dan berdiam dalam kekuatan. Hidup yang selaras terasa ringan, bukan karena tak ada beban, tapi karena setiap beban kini punya makna. Dan makna itu adalah getaran tertinggi dari semua pengalaman. Ketika engkau menyelaraskan dirimu dengan semesta, engkau tidak lagi bertanya kapan rezeki datang, karena engkau tahu, ia sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan itu selalu menuju kepada yang siap. Bagian 4. Saat pikiran dibersihkan dan hati ditenangkan. Ada saat di mana hidup terasa seperti badai. Pikiran berputar tanpa arah. Perasaan menolak untuk diam, dan tubuh pun ikut lelah menanggung arus yang tak henti bergejolak. Dalam keadaan itu, manusia sering berusaha keluar dengan berlari.
Namun sesungguhnya jalan keluar bukan di luar melainkan ke dalam. Ketika pikiranmu kusut, dunia seakan ikut berputar liar di sekitarmu. Setiap hal kecil tampak besar, setiap suara terasa mengganggu, setiap rencana terasa tak pasti. Namun jika engkau berani berhenti sejenak, menutup mata dan menarik napas perlahan, kau akan menyadari bahwa badai itu bukan di luar, melainkan di dalam kepalamu sendiri. Pikiran adalah pemantul energi. Apa yang kau pikirkan dengan kuat, itulah yang mulai bergetar di medan realitas. Ketika pikiranmu penuh dengan rasa takut, frekuensimu menurun. Ketika ia dipenuhi rasa syukur, frekuensimu naik dengan cepat. Itulah mengapa rezeki seringkali bukan tentang kerja keras, melainkan tentang kejernihan pikiran di balik setiap tindakan. Bersihkan pikiranmu, dan dunia pun ikut bersih. Namun membersihkannya bukan berarti berhenti berpikir, melainkan belajar membiarkan pikiran lewat tanpa harus kau ikuti. Bayangkan langit yang luas dan pikiranmu adalah awan yang datang dan pergi. Engkau bukan awan, engkau adalah langit itu sendiri. Awan bisa berubah bentuk, tapi langit tetap luas, tenang, dan menerima segalanya apa adanya. Itulah kesadaran yang sejati, menjadi langit, bukan awan. Menjadi ruang bagi semua hal lewat, tanpa kehilangan jernihnya diri. Saat pikiranmu tenang, hati mulai berbicara. Suaranya tidak keras namun pasti. Ia tidak datang dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk rasa yang menenangkan. Seolah dunia berkata, semua baik-baik saja. Namun agar hati bisa berbicara, pikiran harus lebih dulu diam. Karena pikiran yang gaduh menutupi getaran halus dari hati. Pikiran bekerja dalam logika, tapi hati bekerja dalam vibrasi, dan semesta hanya menjawab vibrasi bukan logika. Hati yang tenang adalah antena paling kuat di alam semesta. Ia bisa menarik hal-hal yang tak terjangkau oleh nalar. Ia tahu arah bahkan saat peta hilang. Ia bisa merasakan jalan yang tepat bahkan sebelum langkah diambil. Dan ketika hati dan pikiran mulai bersatu dalam keseimbangan, itulah momen ketika rezeki mengalir tanpa hambatan. Pikiran yang bersih bukan berarti kosong dari ide, melainkan jernih dari keraguan. Ia mampu melihat peluang di tempat orang lain melihat masalah. Ia mendengar kemungkinan di tengah keramaian ketakutan. Dan ia menuntun tanganmu untuk mengambil keputusan dengan keyakinan lembut, bukan dengan dorongan panik. Jernihkan pikiranmu dengan diam. Tenangkan hatimu dengan rasa syukur. Dua hal itu adalah ritual tertinggi dalam ilmu energi. Syukur bukan sekadar kata terima kasih, tetapi keadaan getar yang memanggil lebih banyak hal untuk disyukuri. Ketika kau bersyukur atas hal kecil, frekuensimu naik ke tingkat di mana hal besar bisa menemuimu. Dan ketika hati tenang, energi positifmu menebar jauh tanpa kau sadari. Pikiran yang tenang menarik solusi, bukan masalah. Hati yang tenang menarik kedamaian, bukan konflik. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa gangguan, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah gangguan itu sendiri. Kadang manusia berpikir, bagaimana aku bisa tenang kalau hidupku rumit? Namun semesta menjawab dengan lembut, hidupmu rumit karena kau belum tenang. Getaranmu menciptakan realitasmu, dan realitas yang jernih hanya muncul dari pikiran yang jernih. Tenangkan dirimu. Biarkan napasmu menjadi pintu masuk cahaya kesadaran. Rasakan udara yang masuk, rasakan udara yang keluar. Setiap tarikan napas adalah energi baru yang datang. Setiap hembusan napas adalah beban lama yang pergi. Dengan cara sesederhana itu, kau sedang menata ulang frekuensi hidupmu. Ketika kau mulai terbiasa hidup dalam ketenangan, kau akan menyadari satu hal luar biasa. Rezeki, inspirasi, dan solusi seringkali datang bukan saat kau mencari, tapi saat kau berhenti sejenak. Karena di saat itu semesta akhirnya punya ruang untuk bekerja lewatmu. Hidup yang berlimpah bukan tentang kerja tanpa henti, tapi tentang keseimbangan antara gerak dan diam, antara usaha dan penerimaan, antara logika dan intuisi. Seperti laut yang tampak luas dan tenang, padahal di bawahnya penuh kehidupan yang bergerak. Ketenangan bukan ketiadaan gerak, melainkan harmoni yang sempurna antara arus dan kedalaman. Ketika kau mencapai titik itu, hidupmu mulai terasa ringan.
Kau tak lagi terbebani oleh hal-hal kecil. Kau mulai melihat semuanya sebagai bagian dari tarian semesta yang indah. Dan perlahan, getaranmu berubah. Dunia luar mulai mencerminkan ketenangan yang ada di dalam dirimu. Orang-orang lebih ramah, peluang datang lebih mudah, dan bahkan hal-hal sederhana terasa bermakna. Itulah tanda bahwa semesta mulai memantulkan frekuensi barumu. Dan ketika hati dan pikiran telah diselaraskan, energi rezeki mulai mengalir lagi. Bukan karena kau memaksanya, melainkan karena kau membiarkan. Bagian 5. Saat energi syukur menjadi magnet keajaiban. Ada satu getaran yang paling murni di antara segala getaran, satu frekuensi yang tak pernah gagal memanggil keajaiban. Syukur. Ia sederhana. Tak berisik, tapi kekuatannya melampaui semua mantra dan doa yang diucapkan dengan terburu-buru. Syukur adalah bahasa universal yang dipahami oleh seluruh semesta. Ketika engkau bersyukur, seluruh alam berhenti sejenak, menunduk, dan berkata lembut, ia sudah siap menerima lebih. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi keadaan energi getaran yang menandakan bahwa dirimu telah selaras dengan arus pemberian. Sebab bagaimana semesta bisa memberi lebih jika getaranmu masih berbisik kekurangan? Engkau tidak bisa menarik kelimpahan dari energi keluhan. Keluhan memanggil lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Sebaliknya, rasa syukur memanggil lebih banyak hal untuk disyukuri. Maka siapapun yang hatinya bergetar dalam syukur, ia telah memegang kunci rahasia kelimpahan sejati. Namun kadang, bersyukur terasa sulit ketika hidup tidak sesuai rencana. Ketika harapan gagal diwujudkan atau ketika kehilangan datang tanpa aba-aba. Di saat itu pikiran berkata, untuk apa bersyukur? Tapi jiwa menjawab dengan lembut, karena semuanya sedang menata dirimu. Syukur sejati tidak menunggu keadaan membaik, ia adalah cahaya yang menembus keadaan paling gelap sekalipun. Ketika engkau mampu berterima kasih atas hal yang belum terjadi, kau sedang mempercepat kedatangannya. Karena semesta membaca rasa bukan alasan, dan rasa syukur adalah tanda bahwa engkau percaya pada alur yang sedang berjalan. Syukur adalah kesadaran bahwa setiap hal, bahkan yang tampak kecil dan sepele, adalah bagian dari rancangan besar kehidupan. Segelas air di tanganmu, napas yang masih mengalir di dadamu, langit yang masih membiarkanmu menatapnya. Semuanya adalah bukti bahwa hidup tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ketika kau benar-benar hidup dalam syukur, sesuatu berubah di dalam dirimu. Tubuhmu terasa ringan, wajahmu memancarkan ketenangan, dan langkahmu membawa kehangatan bagi orang lain. Kau menjadi magnet yang tak hanya menarik rezeki, tapi juga menularkan kedamaian. Karena energi syukur adalah energi yang menyembuhkan. Ia menyembuhkan luka, menyucikan niat, dan membuka jalur baru bagi kelimpahan. Bayangkan seseorang yang berjalan di tengah badai, namun masih bisa berkata pelan, "Aku percaya, ini pun bagian dari rencana." Itulah wujud tertinggi dari syukur. Bukan pada hasil tapi pada proses. Bukan pada kesenangan tapi pada kesadaran. Sebab ketika engkau bersyukur bahkan dalam kehilangan, semesta segera menyiapkan penggantinya. Dengan bentuk yang lebih indah, lebih tepat, dan lebih selaras dengan getaranmu. Energi syukur mengubah cara dunia memandangmu. Ia membuat setiap langkahmu bergetar pada frekuensi penerimaan. Dan dari penerimaan itu lahirlah ketenangan. Dan dari ketenangan itu rezeki mulai datang tanpa ketegangan. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang atau benda. Kadang ia datang sebagai ide. Kadang sebagai keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Kadang sebagai pertemuan kecil yang mengubah arah hidupmu selamanya. Syukur membuka semua itu. Karena syukur tidak memilih bentuk, ia hanya tahu satu hal. Menerima dengan sepenuh hati. Ketika engkau bersyukur, kau tidak lagi menolak aliran semesta. Kau berhenti mengeluh, berhenti membandingkan. Dan mulai menyadari betapa indahnya setiap momen yang sebelumnya kau abaikan. Dan begitu kau sadar, energi positifmu memancar lebih jauh dari yang kau bayangkan. Kau menarik orang-orang baik, peluang baik, dan pengalaman yang seirama dengan getaran bahagiamu. Syukur adalah vibrasi yang mengubah segalanya tanpa banyak kata. Ia mengalir lembut,
Tapi dalam diamnya ada kekuatan yang tak tergoyahkan, yang membuat hatimu bergetar damai, dan dari kedamaian itu keputusanmu menjadi jernih. Dan ketika keputusan jernih diambil dari hati yang penuh syukur, hasilnya jarang salah arah. Semesta mencintai jiwa yang bersyukur, karena syukur adalah tanda bahwa engkau telah selesai berperang dengan hidupmu sendiri. Syukur menunjukkan bahwa engkau tidak lagi curiga pada kehidupan, melainkan percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan alirannya. Dan pada titik itu, kau akan menyadari sesuatu yang luar biasa sederhana, bahwa hidupmu tidak pernah kekurangan apapun. Kekurangan hanyalah ilusi dari pikiran yang lupa menghitung berkahnya. Ketika kau mulai menghitung apa yang sudah ada, energi kelimpahan langsung meningkat, dan semesta pun menjawab dengan memperbanyaknya. Setiap kali engkau mengucap terima kasih dengan sepenuh rasa, kau sedang memperluas wadah penerimaanmu. Semakin sering kau bersyukur, semakin luas wadahmu untuk menerima hal-hal baru. Dan ketika wadah itu cukup besar, kelimpahan datang dengan sendirinya. Jangan tunggu hidup sempurna untuk bersyukur. Justru dengan bersyukur hidup menjadi sempurna. Karena kesempurnaan bukan tentang tidak adanya kekurangan, tapi tentang kemampuan melihat keindahan di dalam kekurangan itu sendiri. Ketika engkau hidup dengan energi syukur, kau tak lagi sibuk meminta. Karena segala yang kau butuhkan mulai datang dengan lembut. Dan bahkan sebelum engkau sadar hidupmu telah berubah arah, menjadi lebih damai, lebih terang dan lebih mengalir. Syukur mengubah getaranmu, dan ketika getaranmu berubah, semesta tak punya pilihan lain selain ikut menyesuaikan. Karena dalam hukum energi, yang bersyukur akan selalu menerima lebih. Bukan karena semesta pilih kasih, tapi karena ia sekadar mencerminkan getaran yang engkau pancarkan. Jadi bersyukurlah. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kau telah menjadi cukup sadar untuk melihat makna di balik setiap kesulitan. Itulah saat getaranmu naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan di frekuensi itulah. Bagian 6. Saat diri menjadi aliran energi yang memberi. Setelah energi dalam dirimu jernih, setelah hati tenang dan pikiran tak lagi bertarung, engkau akan sampai pada tahap yang lebih tinggi dari sekadar menerima. Engkau mulai memahami hukum paling halus dalam semesta, bahwa energi yang paling kuat bukanlah energi yang meminta, melainkan energi yang memberi. Memberi bukan berarti kehilangan. Memberi adalah bentuk tertinggi dari kelimpahan, karena yang benar-benar kaya adalah mereka yang sudah tidak takut kekurangan. Ketika engkau memberi, frekuensimu melonjak naik secara alami, getaranmu melebar, jiwamu meluas dan semesta pun memperluas jalanmu untuk menerima lebih banyak. Bukan karena kau memohon, tapi karena kau telah menjadi saluran dari arus kehidupan itu sendiri. Lihatlah alam. Ia tidak pernah menahan. Air terus mengalir, angin terus bergerak, tanah terus memberi kehidupan bagi akar-akar yang menembus tubuhnya. Tidak ada yang menahan karena yang menahan akan mengering. Dan begitu pula energi. Semakin engkau menahannya, semakin ia stagnan dan menjauh. Namun ketika engkau mengalirkannya, ia kembali kepadamu dengan bentuk yang lebih besar, lebih halus, lebih indah. Memberi bukan hanya tentang uang atau benda. Kadang memberi adalah waktu, kadang memberi adalah senyum, kadang memberi adalah kata yang menenangkan jiwa lain. Setiap kali engkau memberi dengan kesadaran, kau sedang menanam benih energi di medan semesta. Dan semesta tidak pernah lupa alamat penanamnya. Ia akan mengembalikan semuanya dalam waktu dan cara yang paling tepat. Namun jangan memberi karena ingin kembali. Memberilah karena kau tahu bahwa energi harus terus mengalir. Seperti napas, kau tak bisa hanya menarik tanpa menghembuskan. Memberi adalah menghembuskan kehidupan kembali ke dunia. Dan saat kau melakukannya dengan tulus, semesta akan memastikan napasmu tak pernah berhenti. Ada kedamaian yang muncul setiap kali engkau memberi tanpa pamrih, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli, karena berasal dari kesadaran bahwa dirimu adalah bagian dari aliran besar kehidupan, dan di dalam aliran itu tidak ada yang benar-benar hilang. Yang pergi akan kembali dalam bentuk baru, yang keluar akan masuk lagi dalam irama yang sempurna. Semesta mencintai keseimbangan, ia memberi kepada mereka yang memberi,
Bukan karena keadilan, tapi karena hukum energi harus terus berputar. Sama seperti air laut yang menguap menjadi awan, turun menjadi hujan, dan kembali menjadi laut. Demikian pula rezeki. Ia mengalir kepada mereka yang tak takut mengalirkan. Ketika engkau memberi, kau sedang menegaskan kepada semesta bahwa dirimu sudah cukup. Dan energi cukup adalah magnet yang memanggil lebih banyak kecukupan. Begitulah hukum vibrasi bekerja. Yang merasa cukup akan ditambah, yang merasa kurang akan terus merasa kekurangan. Memberi dengan kesadaran adalah bentuk tertinggi dari syukur. Kau tidak hanya mengucap terima kasih, tapi kau menjadi ucapan terima kasih itu sendiri. Tubuhmu, pikiranmu, tindakanmu, semuanya menjadi saluran dari energi positif yang menular ke dunia. Dan ketika dunia ikut bergetar karena kebaikanmu, semesta menandaimu sebagai titik terang, titik yang pantas dijaga, diperluas, dan diberi lebih banyak daya. Memberi juga bukan tentang besar kecilnya nilai, melainkan tentang getaran yang menyertainya. Setetes air yang diberikan dengan cinta, lebih bernilai daripada lautan yang diberikan dengan terpaksa, karena semesta membaca rasa, bukan jumlah. Ketika kau mulai hidup dalam frekuensi memberi, keberlimpahan menjadi keadaan alami. Kau tidak lagi takut kehilangan karena engkau tahu, energi yang keluar dari cinta selalu kembali lewat pintu yang lebih besar. Dan tanpa sadar, engkau mulai menjadi magnet bukan hanya bagi rezeki, tapi juga bagi kebaikan, kehangatan, dan ketenangan. Orang-orang merasa damai di dekatmu, bukan karena kata-katamu, tapi karena energi yang kau pancarkan saat kau memberi tanpa syarat. Memberi membuat frekuensi hidupmu stabil. Kau tidak lagi bergantung pada hasil. Karena engkau tahu prosesnya sendiri sudah menjadi berkat. Memberi bukan beban, tapi kelegaan yang membuat hatimu ringan. Dan dari hati yang ringan, energi positif mengalir seperti air jernih yang tak pernah habis. Maka jadilah saluran. Biarkan energi kehidupan mengalir lewatmu tanpa henti. Biarkan tanganmu menjadi perpanjangan dari kasih semesta. Biarkan langkahmu menjadi jalan bagi keberlimpahan orang lain. Karena ketika engkau menjadi saluran, semesta menjagamu agar tidak pernah kering. Rezeki tidak akan habis untuk mereka yang menjadi sumbernya. Semesta tidak pernah menutup jalan bagi jiwa yang membuka jalannya bagi orang lain. Dan ketika kau hidup dengan kesadaran seperti itu, kau tidak lagi takut miskin, karena kau tahu, engkau bagian dari kekayaan itu sendiri. Hidup yang memberi adalah hidup yang berputar dengan sempurna, dan di dalam putaran itu tidak ada kekurangan, tidak ada kehilangan, hanya pertukaran energi yang indah antara memberi dan menerima, dan di titik itu, engkau tidak lagi menjadi bagian 7, saat frekuensi tertinggi menjadi kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, perjalananmu bukan lagi tentang bagaimana menaikkan frekuensi, melainkan tentang bagaimana hidup sebagai frekuensi itu sendiri. Bukan lagi tentang mencari keseimbangan, tapi menjadi keseimbangan itu. Bukan lagi tentang menarik rezeki, tapi menjadi magnet yang alami bagi segala kebaikan di alam raya ini. Engkau telah berjalan jauh, melewati kekusutan, menghadapi kekacauan, menyelaraskan diri dengan irama semesta, menenangkan pikiran, membuka hati, dan belajar memberi tanpa takut kehilangan. Sekarang sesuatu di dalam dirimu terasa berbeda. Lebih tenang, lebih lembut, namun juga lebih kuat. Kau tak lagi memaksa dunia untuk berubah. Karena kau telah mengubah cara dirimu bergetar terhadap dunia. Dan ketika getaranmu berubah, realitas pun ikut menyesuaikan. Itulah rahasia yang dulu kau cari di luar, tapi ternyata sejak awal bersemayam di dalam. Frekuensi tertinggi bukan getaran yang keras, bukan semangat yang berapi-api, melainkan keheningan yang damai. Ia adalah kesadaran yang begitu jernih, hingga dunia luar tak lagi bisa mengganggu ketenangannya. Ia bukan sesuatu yang diciptakan, melainkan sesuatu yang disadari. Ketika engkau mencapai titik itu, hidup menjadi seperti napas, mengalir tanpa perlu diatur. Kau bekerja bukan karena harus, tapi karena ada sukacita dalam memberi. Kau menerima bukan karena mengharap, tapi karena alam selalu mengembalikan dengan caranya sendiri. Setiap hari menjadi tarian halus antara energi dan kesadaran.
antara gerak dan diam, antara memberi dan menerima. Di titik itu, kau mulai memahami bahwa semesta tidak berada di luar sana. Semesta hidup di dalam dirimu, dalam caramu berpikir, merasa, dan bergetar. Ia bukan entitas yang memutuskan nasibmu, tapi cermin dari getaran yang kau kirimkan. Dan cermin itu kini memantulkan kedamaian yang telah kau temukan. Kau tidak lagi bertanya kapan rezeki datang, karena kini kau tahu, rezeki datang setiap kali kau bernafas dengan kesadaran. Kau tidak lagi memohon keajaiban, karena hidupmu sendiri telah menjadi keajaiban yang terus bergerak. Kau tidak lagi sibuk mengejar tanda-tanda semesta, karena dirimu sendiri sudah menjadi tanda itu. Frekuensi tertinggi adalah saat engkau hidup dalam keadaan menerima. Menerima bukan berarti pasrah tanpa daya, tetapi bergetar seirama dengan apa yang sedang terjadi, sambil tetap menanam benih energi yang baik di setiap langkah. Menerima berarti kau tidak lagi menolak arus hidup, kau menjadi arus itu sendiri. Dunia tidak lagi terasa berat. Beban tetap ada tapi tidak lagi melekat. Masalah tetap datang tapi tidak lagi menakuti. Kau menatap segalanya dari ketinggian kesadaran, di mana setiap kejadian hanyalah gelombang kecil di lautan yang luas. Kau bukan lagi ombak yang terombang-ambing, kau telah menjadi laut itu sendiri. Dan dari laut itu, rezeki mengalir seperti ombak yang tak pernah berhenti datang dan pergi, namun tak pernah mengurangi lautnya sedikit pun. Begitulah kehidupan bekerja, yang memberi terus menerima, yang menerima dengan sadar terus memperluas dirinya. Kau menjadi saksi yang hening, menyaksikan bagaimana energi bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Dan dalam kesaksian itu, kau menemukan kedamaian yang tak bisa diganggu oleh dunia luar. Saat itulah, engkau berhenti menjadi pencari, karena semua yang kau cari telah menyatu dengan kesadaranmu sendiri. Engkau menjadi jalan, bukan hanya pejalan. Engkau menjadi frekuensi yang tak lagi perlu diperbaiki, karena ia sudah menari seirama dengan napas semesta. Dalam keadaan ini, kau mulai memahami sesuatu yang dulu sulit dimengerti, bahwa kelimpahan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa engkau adalah bagian dari segalanya. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang kurang. Segalanya hanyalah energi yang terus bergerak dalam tarian tanpa akhir. Dan karena engkau telah selaras dengan tarian itu, semesta pun mulai menari bersamamu. Kau tidak lagi mengejar cahaya, karena dirimu sendiri telah menjadi sumber cahayanya. Cahaya yang lembut tapi kuat, yang menenangkan setiap jiwa yang berpapasan dengannya. Frekuensi tertinggi adalah keadaan di mana engkau berhenti membedakan antara doa dan kehidupan. Segalanya menjadi doa, segalanya menjadi syukur. Bahkan diam pun menjadi ibadah, bahkan napas pun menjadi ucapan terima kasih. Ketika engkau sampai di titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena mengejar berarti mengakui bahwa kau belum sampai, padahal semua yang kau cari sudah selalu ada di dalam dirimu. Yang perlu dilakukan hanyalah terus bergetar dalam kesadaran, terus memancarkan cinta tanpa alasan, dan membiarkan semesta memantulkan cinta itu kembali dengan cara yang tak terduga. Lihatlah sekelilingmu, setiap daun yang menari tertiup angin, setiap cahaya matahari yang menembus celah awan, setiap detak jantung yang tak pernah lupa berirama, semuanya sedang berbicara bahasa yang sama, harmoni. Kau adalah bagian dari harmoni itu, dan saat kesadaran itu menyala sepenuhnya, hidupmu tidak lagi menjadi perjuangan, melainkan puisi yang terus dibacakan oleh semesta. Engkau kini bukan lagi seseorang yang mencoba memperbaiki frekuensi hidup, karena engkau telah menjadi frekuensi itu sendiri, jernih, stabil, dan mengalir dalam irama abadi. Setiap langkahmu kini adalah getaran kesadaran, setiap kata adalah doa, setiap tindakan adalah energi yang memanggil keseimbangan baru. Dan di antara semua itu, kau menyadari satu hal yang paling sederhana namun paling dalam, bahwa segalanya baik-baik saja. Segalanya sudah seirama, segalanya sedang bekerja sebagaimana mestinya. Dan dari kesadaran itu, lahirlah keajaiban demi keajaiban. Bukan karena kau meminta, tapi karena kau sudah menjadi magnet bagi segala yang seirama.
Kini engkau hidup sebagai energi yang bebas. Engkau berjalan tanpa takut kekurangan, mencintai tanpa berharap, memberi tanpa menghitung, dan menerima tanpa menahan. Itulah tanda bahwa getaranmu sudah pulang ke rumahnya, rumah yang tidak memiliki alamat, karena ia berada di setiap denyut kehidupan itu sendiri. Kau tidak lagi menyetel frekuensi, karena frekuensimu telah menjadi bagian dari lagu besar semesta. Dan lagu itu tak akan pernah berhenti mengalun. Kini perjalanan selesai, tapi sebenarnya baru dimulai. Karena setiap kesadaran baru adalah awal dari kelahiran frekuensi baru. Dan semesta akan terus menari bersamamu. Selama engkau memilih untuk hidup dalam kesadaran, dalam cinta dan dalam getaran yang jernih. Dan kini, setelah perjalanan panjang ke dalam diri, setelah melewati kusutnya pikiran dan derasnya emosi, engkau sampai di titik hening, tempat di mana hidup tidak lagi terasa berat karena jiwamu sudah selaras dengan irama semesta. Rasakan napasmu sekarang, lebih ringan, lebih dalam, lebih damai. Itulah tanda bahwa frekuensimu mulai pulang ke rumahnya. Energi dalam dirimu telah sejajar kembali dengan arus kehidupan yang terus mengalir tanpa henti. Dan ketika dirimu selaras, rezeki tidak perlu dicari, ia akan datang dengan sendirinya. Ingatlah, semesta selalu menjawab getaranmu. Maka pancarkan yang jernih, getarkan yang lembut, dan hiduplah dengan kesadaran penuh. Karena sejak saat ini, setiap langkahmu adalah doa, setiap niatmu adalah magnet, dan setiap rasa syukurmu adalah kunci menuju kelimpahan baru. Jika engkau merasa siap untuk membuka bab kehidupan yang lebih damai, lebih seimbang dan penuh keberlimpahan, tekan like, tekan subscribe, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sekarang. Biarkan semesta melihat sinyalmu bahwa engkau telah siap hidup di frekuensi baru. Frekuensi yang bersih, selaras, dan penuh cahaya kelimpahan. Karena inilah saatnya. Frekuensimu tak lagi kusut, melainkan menjadi melodi indah yang memanggil segala kebaikan pulang kepadamu.